Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Wiyaki Rahman, dan rekan saya, Isda Simanjunta, akan sedikit membawakan materi terkait prinsip dan tanggung jawab Dewan. Dimulai dari latar belakang, yaitu adanya krisis multidimensi sejak tahun 1977 yang membuktikan adanya bahaya jika perusahaan berjalan tanpa adanya pengawasan dari pihak yang independen. Kemudian, solusi dari permasalahan tersebut perlu adanya organ yang tugasnya melakukan pengawasan dan pengarahan strategis terhadap pihak manajemen. Jadi manajemen tidak bisa semena-mena lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya melindungi kepentingan perseroan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada prinsip tata kelola perusahaan dari G20 atau OECD, di mana prinsip kelima tata kelola perusahaan G20 atau OECD, pasalnya berbunyi, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan panduan strategis perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh Dewan, dan akuntabilitas Dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Agar Dewan dapat memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif, mereka harus mampu melakukan penilaian yang objektif dan independen, sehingga tujuan awalnya dibentuk Dewan tadi bisa tercapai. Tanpa adanya objektivitas, fungsi pengawasan akan runtuh. Nah, ini dua pilar perilaku Dewan yang terbagi menjadi duty of care dan duty of loyalty. Nah, yang pertama, duty of care ya, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, melakukan uji tuntas atau due diligence. Kemudian prinsip kehati-hatian, jadi dalam bertindak Dewan ini harus berhati-hati. Kemudian fokus pada kompetensi dan usaha yang maksimal. Kemudian mengupayakan yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian yang berikutnya duty of loyalty, yaitu Dewan harus bertindak sesuai informasi yang lengkap, tidak bisa sepotong-potong. Kemudian Dewan juga bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang mereka buat. Nah, kemudian Dewan juga harus memiliki etikat yang baik dalam bertindak, fokus pada etika dan perlindungan perusahaan. Nah, kemudian peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menegakkan standar etika. Nah, menurut Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014, Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan atau pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau perusahaan publik. Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan teladan dan pelaksanaan prinsip etika, nilai dan peraturan kepada seluruh pihak di dalam perusahaan. Dewan Komisaris harus mendorong karyawan yang ingin melaporkan perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis tanpa takut akan mendapat balasan. Jadi bagi pihak yang ingin melaporkan terjadinya pelanggaran, itu harus mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut prinsip G20 dan OECD yang terbagi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada strategi dan risiko, yang mana Dewan Komisaris ini tugas mengarahkan rencana bisnis, belanja, modal besar, dan kebijakan manajemen risiko. Kemudian manajemen eksekutif dan remunerisasi, di mana Dewan Komisaris memilih, memantau, dan menyelaraskan kompensasi dengan kepentingan jangka panjang. Yang berikutnya ada integritas dan audit, yang mana Dewan Komisaris harus memastikan bahwa laporan valid, mengawasi audit independen, dan memantau benturan kepentingan. Kemudian yang terakhir, transparansi dan tata kelola,
Dewan Komisaris mengawasi komunikasi publik dan efektivitas praktik tata kelola. Ini ada proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi menurut PO Peraturan OJK nomor 34 tahun 2014. Nah, langkah-langkahnya ini ada 5 kurang lebih. Yang pertama, menyusun komposisi dan proses nominasi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Jadi, disusun dulu komposisinya seperti apa. Nah, kemudian menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Kemudian dibuatkan kriterianya seperti apa. Kemudian yang ketiga, membantu pelaksanaan evaluasi dan kinerja anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Kemudian yang keempat, menyusun program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Setelah yang terakhir, menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Jadi setelah semua rangkaiannya dilaksanakan, setelah selesai, mendapatkan calon yang menjadi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris atau direksi, diteruskan untuk diusulkan, nanti disampaikan dalam RUPS. Kemudian jumlah dan komposisi anggota Dewan. Jumlah dan independensi anggota Dewan tidak bersifat satu ukuran untuk semua. Jadi setiap perusahaan ya jumlah anggota Dewannya berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di sini ada 4 faktor yang menentukan kebutuhan anggota Dewan. Yang pertama, kompleksitas perusahaan. Seberapa rumit sih operasi bisnis perusahaan, seberapa banyak anggota Dewan Komisaris yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada biaya pengawasan, apakah sepadan dengan nilai yang dihasilkan, apakah dengan banyaknya anggota Dewan yang dipilih, hasil yang didapatkan mendapatkan nilai yang sepadan. Kemudian insentif pemegang saham, ini dorongan dari pemilik modal. Yang terakhir manfaat pribadi. Apakah dengan adanya anggota Dewan direksi yang berjumlah sekian menyebabkan potensi benturan kepentingan atau tidak. Nah, ini 4 faktor yang menjadi pertimbangan menentukan banyaknya jumlah anggota Dewan. Kemudian ada hubungan karakteristik Dewan dan kinerja keuangan. Di sini ada menurut Garcia Ramos dan Dias tahun 2020. Kinerja keuangan perusahaan tergantung pada konfigurasi kompleks beberapa fitur Dewan, ukuran, independensi, struktur kepemimpinan, dan aktivitas Dewan, dan beberapa karakteristik perusahaan, dari ukuran, leverage, dan usia perusahaan. Kemudian menurut Hidayat dan Utama tahun 2016, makin tinggi independensi Dewan Komisaris, maka nilai perusahaan dan profitabilitas perusahaan juga semakin tinggi. Pada perusahaan yang kompleks, peningkatan jumlah anggota Dewan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kalau semakin kompleks perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin meningkat, atau sebaliknya semakin sederhana perusahaan, maka bisa jadi menurunkan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris antara 2 sampai dengan 7 relatif kecil, sehingga peningkatan jumlah anggota Dewan Komisaris berdampak negatif terhadap kinerja. Ukuran perusahaan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris di atas 8 sangat besar, sehingga peningkatan jumlah anggota Dewan Komisaris berdampak positif terhadap kinerja. Penambahan komisaris menyediakan sumber daya berharga bagi perusahaan, sehingga memperbaiki kinerja keuangan. Itu beberapa pendapat dari para ahli. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran penting Dewan dalam tata kelola perusahaan pada sesi yang ke-13 ini. Untuk sesi ini, fokus utamanya adalah
bagaimana Dewan menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance, serta tanggung jawab strategisnya dalam mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar tetap berjalan sesuai tujuan. Keberagaman Dewan. Keberagaman Dewan menjadi pondasi penting dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Teori seperti upper echelon, resource dependence, dan psikologi sosial menjelaskan bahwa latar belakang yang berbeda akan memperkaya sudut pandang. Regulator juga menekankan pentingnya komposisi yang beragam, baik dari sisi keahlian, pengalaman, maupun pengetahuan. Dengan keberagaman tersebut, perusahaan dapat meningkatkan inovasi, kualitas keputusan, serta efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Objektivitas independensi Dewan. Dalam perspektif teori agensi, konflik antara pemegang saham dan manajemen harus diminimalkan melalui pengawasan yang independen. Struktur two-tier board di Indonesia memisahkan fungsi pengawasan dan pengolahan secara tegas. Selain itu, keberadaan komisaris independen minimal 30% menjadi mekanisme penting untuk menjaga objektivitas dan memastikan keputusan diambil secara profesional tanpa konflik kepentingan. Kriteria komisaris independen. Seorang komisaris independen harus benar-benar bebas dari pengaruh internal perusahaan. Mereka tidak boleh menjadi bagian dari manajemen dalam waktu dekat, tidak memiliki saham, tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis, serta dipilih melalui mekanisme yang melibatkan pemegang saham non-pengendali. Tujuannya adalah memastikan pengawasan yang netral dan benar-benar berpihak pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Pembatasan rangkap jabatan. Untuk menjaga fokus dan efektivitas kerja, anggota Dewan memiliki batasan dalam rangkap jabatan. Direksi hanya boleh memegang jabatan tertentu dalam jumlah terbatas. Begitu juga komisaris. Pembatasan ini penting agar setiap anggota Dewan dapat memberikan waktu dan perhatian penuh terhadap tanggung jawabnya, sehingga kinerja perusahaan tidak terganggu. Pelaksanaan tugas Dewan harus dilakukan secara terstruktur. Materi rapat perlu disiapkan jauh hari agar dapat dipelajari dengan baik. Rapat juga dilakukan secara rutin, baik oleh direksi maupun komisaris. Selain itu, strategi perusahaan harus ditinjau secara berkala untuk memastikan arah bisnis tetap relevan dan kompetitif. 3 pilar akuntabilitas Dewan. Akuntabilitas Dewan dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, tanggung jawab kepada pemegang saham dalam melindungi investasi mereka. Yang kedua, memastikan operasional berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, keterlibatan dalam keputusan strategis jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Remunerasi anggota Dewan. Remunerasi bukan hanya soal kompensasi, tetapi juga alat untuk mendorong kinerja. Komite nominasi dan remunerasi berperan dalam menentukan struktur gaji, melakukan evaluasi kinerja, serta memastikan adanya keadilan antara imbalan dan pencapaian. Dengan demikian, insentif yang diberikan selaras dengan tujuan perusahaan. Transparansi menjadi kunci dalam sistem remunerasi. Perusahaan diharapkan mengungkapkan besaran kompensasi secara rinci, termasuk komponen seperti gaji, tunjangan, dan insentif. Selain itu, harus ada keterkaitan yang jelas antara remunerasi dengan kinerja, serta siapa pihak yang menyetujui kebijakan tersebut. Selanjutnya, peran sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara perusahaan dengan regulator dan pemangku kepentingan. Tugasnya meliputi memastikan kepatuhan hukum, keterbukaan informasi, pengelolaan rapat, hingga membantu orientasi anggota Dewan baru. Peran ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan komunikasi yang efektif. Kualitas tata kelola perusahaan dapat diukur melalui indikator seperti yang digunakan dalam ASEAN CG Scorecard. Penilaian mencakup aspek etika, keberadaan komite pendukung, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja Dewan. Dengan indikator ini, perusahaan dapat menilai sejauh mana praktik good corporate governance telah diterapkan secara efektif.
Baik, seluruh pembahasan ini menunjukkan bahwa good corporate governance bukan hanya aturan, tetapi sistem yang memastikan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan penerapan yang konsisten, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mencapai kinerja yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami ada kesalahan. Kami juga terbuka untuk diskusi atau tanya jawab. Sekian dan terima kasih.